Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Neci semua, jumpa lagi dengan saya Pak Faiz dalam pembelajaran Sosiologi di Necis Belajar, media pembelajaran Sobat Necis. Nah, pada pertemuan kali ini kita jumpa lagi dengan semangat yang baru karena minggu lalu atau pekan lalu kita baru saja melaksanakan penilaian harian. Makanya bab sekarang adalah bab baru yang kedua, harus punya semangat yang lebih hebat lagi, semangat baru, motivasi baru untuk belajar bab yang baru tentang globalisasi dan perubahan komunitas lokal. Nah, pada pertemuan kali ini ada 4 poin yang akan langsung dibahas secara lengkap, yaitu pertama, pengertian globalisasi, gejala globalisasi, jenis globalisasi, dan juga dampak globalisasi. Langsung saja ke pembahasannya, yaitu pengertian globalisasi. Nah, kata globalisasi itu apa sih yang ada di ingatan kalian? Nah, ini jelas sudah tidak asing lagi di telinga kalian ya, bahwa globalisasi itu berasal dari kata global. Ya, global itu apa artinya? Yaitu universal, menyeluruh atau mendunia. Jadi sangat sederhana istilah globalisasi itu. Artinya universal, menyeluruh atau mendunia. Ya, diingat ya. Kemudian secara umum saya sudah membuat kesimpulan agar lebih sederhana pengertian globalisasinya dan mudah dipahami ya. Globalisasi itu adalah suatu kondisi yang tercipta di mana antar negara atau wilayah saling terintegrasi menjadi satu kesatuan tanpa batas wilayah, ruang, dan waktu pada berbagai aspek kehidupan. Oke, sederhananya gini. Jadi di kehidupan kita sekarang ya jelas kita merasakan ya adanya kondisi nih yang tercipta di mana antar satu negara dengan negara yang lain atau wilayah dengan wilayah yang lain itu saling terintegrasi. Integrasi itu apa sih? Integrasi itu pernah kalian pelajari tentunya ya, bahwa artinya itu menjadi satu kesatuan. Nah, integrasi itu menyatu, terintegrasi, menyatu. Jadi antara satu wilayah dengan yang lain itu menyatu, seperti adanya satu ikatan atau keterkaitan. Nah, yang mana jadi tidak mengenal adanya batas wilayah. Betul, bahwa batas teritorial atau wilayah itu sebetulnya tetap ada antara Indonesia dengan Malaysia, antara Indonesia dengan Singapura, Indonesia dengan Australia, Indonesia dengan Papua New Guinea. Itu ada batas wilayahnya, tetapi menjadi tidak terlihat karena adanya kondisi ini, globalisasi ya, dan juga tidak mengenal ruang dan waktu. Nah, artinya bisa terjadi proses komunikasi, interaksi, kerjasama kapan saja dan juga di mana saja gitu. Jadi ruang dan waktunya bisa ditabrak dengan keadaan globalisasi ini. Nah, pada berbagai aspek kehidupan. Ini juga penting nih, aspek kehidupan dari mulai ilmu pengetahuan dan teknologi, ekonomi, kebudayaan, di politik, di agama, dan juga aspek kehidupan lainnya. Jadi sederhananya seperti itu. Semoga dapat dipahami ya sama kalian. Nah, lalu ada gejala globalisasi. Nah, ada 5 gejala globalisasi. Yang pertama nih, gejala itu maksudnya seperti globalisasi itu dalam kehidupan kita cirinya seperti apa sih? Apakah memang benar-benar terjadi dan kita rasakan? Nah, coba kita kupas nih gejalanya apa. Pertama, gejala globalisasi yaitu globalisasi pada bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, apa tuh globalisasi pada ilmu pengetahuan dan teknologi? Nah, ini yang paling dirasakan ya, apalagi kalian sebagai siswa sangat merasakan bahwa ilmu pengetahuan sekarang maju sangat pesat sekali. Terlebih didukung dengan teknologi yang maju. Salah satu contohnya nih, ya sekarang pertemuan kita bisa dilakukan seperti ini. Tidak sangat tidak mungkin gitu. Ini bisa terjadi zaman dahulu karena di komunikasi dan teknologi informasi itu tidak seperti sekarang. Sekarang karena sudah sangat maju, akhirnya kita bisa memanfaatkan teknologi
hingga bisa melakukan pembelajaran jarak jauh daring seperti ini. Nah, kalian pun kalau ingin belajar sesuatu itu tidak sulit dan jauh lebih mudah di era sekarang. Yang perempuan ingin belajar masak, tinggal buka Google menu masak gitu. Apa saja untuk masak seblak, apa saja untuk masak mie ayam. Bahkan tutorialnya juga banyak gitu. Anak laki-laki yang ingin belajar musik, belajar gitar, tinggal buka YouTube, buka tutorialnya, chordnya ada. Terus yang pengen melatih diri di bidang olahraga juga banyak sekali literasinya, bisa kita baca, bisa kita dengarkan. Jadi untuk mempelajari sesuatu juga bisa sangat mudah atau dikatakan otodidak gitu ya, belajar sendiri. Nah itu sudah sangat kita rasakan ya, gejala globalisasi yang pertama di ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah yang kedua, globalisasi di bidang ekonomi. Nah globalisasi di bidang ekonomi ini terlihat meningkatnya saling ketergantungan ekonomi antar negara-negara di dunia berkat adanya percepatan pergerakan barang, jasa, teknologi, dan moda lintas perbatasan. Betul sekali ya. Nah, bahwa secara ekonomi itu luar biasa sekali ya. Pengiriman barang, impor ya luar negeri ke dalam negeri, ekspor dari dalam negeri ke luar negeri, itu pergerakannya sangat cepat sekali. Jadi seperti ada pasar global yang kalau kalian ketemu di media-media pembelanjaan online, itu kan ada yang sumbernya tokonya dari luar negeri, bisa sampai ke sini sekitar 1 mingguan kalian belanja di situ. Jadi pasar global memang benar-benar terjadi gitu di kehidupan sekarang. Jadi di bidang ekonomi pun terintegrasi antar negara gitu. Ya. Kemudian yang ketiga nih, ada globalisasi dalam bidang kebudayaan. Betul. Nah, globalisasi bidang kebudayaan telah meningkatkan kontak lintas budaya. Nah, kontak lintas budaya. Jadi seperti ada kontak antara budaya satu dengan budaya yang lain gitu. Peningkatan interaksi kultural melalui perkembangan media massa ya. Media massa kita bisa menonton kebudayaan dari luar wilayah maupun wilayah ataupun negara, itu bisa dengan mudah kita lihat ya tayangannya, terutama lewat televisi, film, ataupun musik dan transmisi berita secara internasional gitu. Jadi film yang marak di Indonesia kan film barat, film Korea, itu kan sangat mudah masuk ke Indonesia budayanya melalui film gitu. Termasuk Indonesia pun musik-musiknya dan budayanya banyak yang go internasional. Misalnya angklung di Saung Ujo yang terkenal sudah banyak memberikan seperti mengenalkan Indonesia, budaya Indonesia ke dunia dengan penampilannya di luar Indonesia, dan itu sudah diakui keberadaannya gitu. Dan band-band indie yang ada di Indonesia pun banyak yang sudah menggelar konser ke luar negeri gitu. Mungkin kalian juga sebagai anak muda jauh lebih paham lah tentang bagaimana kebudayaan kita di luar gitu, dan budaya luar masuk ke Indonesia. Lalu yang keempat nih, ada globalisasi di bidang politik. Nah, adanya perkembangan teknologi informasi lewat berbagai media komunikasi, kita dapat belajar dan mengambil hak-hak yang baik dari negara asing untuk dapat menyempurnakan demokrasi yang sedang kita bangun. Jadi lewat globalisasi politik ini kita bisa melihat perkembangan dari negara yang lain, negara yang maju, agar menjadi contoh bagi negara kita gitu. Termasuk kerjasama politik antar negara itu juga sangat dibutuhkan. Misalnya Indonesia yang kabarnya akan menjadi tuan rumah Piala Dunia, itu juga termasuk globalisasi dalam bidang politik ya. Kemudian yang kelima, globalisasi agama. Di bidang agama juga merupakan imbas dari globalisasi yang menyangkut sarana dan prasarana keagamaan. Nah, maksudnya gini, jadi sekarang itu sudah sangat
mudah. Jadi tidak ada lagi kesulitan di wilayah manapun untuk mencari misalnya tempat peribadatan. Itu sudah sangat diutamakan dan sudah sangat maju di setiap wilayah dan juga negara, seperti itu. Lalu ya, ada jenis globalisasi. Jenis globalisasi ini ada 3. Yang pertama ada globalisasi informasi. Yang kedua ada globalisasi ekonomi. Kemudian yang ketiga ada globalisasi kebudayaan. Nah, di globalisasi informasi itu kemajuan teknologi informasi melalui satelit, komputer, internet, dan media massa memungkinkan berita dari belahan dunia dapat cepat sampai ke belahan dunia lain. Nah, di jenis-jenis globalisasi ini, yang pertama globalisasi informasi menunjukkan bahwa si informasi itu dari setiap daerah, dari setiap wilayah, dari setiap negara itu bisa disampaikan dengan mudah melalui satelit, ya komputer dan internet, juga media massa. Jadi berkaitan sama yang tadi teknologi dan informasi ya. Jadi jenisnya itu memang sangat berkembang begitu pesat informasinya. Kita buka Instagram, kita buka Facebook, buka Twitter, dan sosial media yang lain itu juga bisa menjadi sumber informasi secara global. Kita bisa tahu apa yang terjadi di satu wilayah pada saat itu juga gitu. Karena memang kecepatan arus teknologi yang mana internet saja kita sudah 4G ya, yang menuju 5G itu sangat mudah sekali menerima informasi dari berbagai belahan dunia manapun gitu. Asal yang harus kita benahi itu adalah kita harus bisa menyaring apa yang bisa disampaikan, apa yang bisa kita terima gitu. Jadi budaya kita tetap masih bisa bertahan. Yang kedua, globalisasi di bidang ekonomi. Nah, seperti yang tadi sudah dibahas tuh, globalisasi di bidang ekonomi ada tuntutan dunia yang berupa perdagangan internasional tanpa hambatan batas-batas negara seperti ekspor dan impor yang tadi dibahas ya. Proteksi berupa bea masuk yang tinggi atau larangan masuknya barang dari luar negeri dianggap bertentangan dengan arus globalisasi. Jadi globalisasi di bidang ekonomi bisa memutus batas-batas wilayah sekarang ini. Kemudian globalisasi kebudayaan yang juga tadi sempat dibahas. Perkembangan globalisasi kebudayaan secara intensif terjadi pada awal abad ke-20, betul, dengan perkembangan teknologi komunikasi ya. Intinya sebetulnya globalisasi itu pusatnya yang menjadi perkembangan ada di bidang teknologi dan juga informasi gitu. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi membutuhkan penyesuaian tata nilai dan perilaku. Pengembangan kebudayaan diharapkan dapat memberikan arah bagi perwujudan identitas nasional yang sesuai dengan nilai leluhur budaya bangsa. Itu. Jadi tujuannya ada globalisasi kebudayaan itu sebetulnya untuk mengenalkan bahwa kita itu mempunyai kebudayaan. Gitu. Seperti adanya eksistensi atau keberadaan dari budaya kita. Nah, ini yang terakhir nih, ada 2 dampak dari globalisasi. Jelas ya, globalisasi meskipun kita lihat selalu sisi positifnya, ternyata globalisasi itu hampir sama dengan 2 mata pisau ya. Jadi ada dampak positifnya, juga ada dampak negatifnya. Pertama, akses informasi yang makin terbuka, betul, sungguh sangat terbuka sekarang informasinya. Yang kedua, komunikasi makin murah, mudah dan cepat. Iya, sangat benar sekali ya. Komunikasi sekarang makin murah, apalagi dengan adanya sosial messenger, WhatsApp, Line, kemudian Telegram, dan media sosial. Itu sekarang paketnya atau kuotanya sudah sangat murah-murah, terjangkau. Apalagi bagi pelajar gitu, mudah dan cepat, aksesnya mudah dan sangat cepat. Yang ketiga, ilmu pengetahuan dan teknologi makin berkembang. Ya,
Betul sekali, ini menjadi dampak positif dari globalisasi, terlihat dari perkembangan pengetahuan sekarang. Yang keempat, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang semakin meningkat. Dari tahun ke tahun ekonomi Indonesia jelas semakin meningkat ya. Ini terlihat dari misalnya ya, yang paling sederhana adalah upah minimum regional dari setiap wilayah yang makin tahun semakin meningkat, salah satu contohnya. Kemudian yang kelima, kesejahteraan taraf hidup masyarakat semakin maju. Nah, insya Allah ya masyarakat Indonesia harus lebih maju lagi dari waktu ke waktu. Ya, salah satunya dengan kalian sebagai pemuda harus bisa bersaing di era global sekarang. Yang B-nya nih, dampak negatifnya apa saja sih yang menjadi dampak negatif dari globalisasi? 1. Bergaya ala kebarat-baratan. Nah, ini yang dikhawatirkan. Jadi istilah kerennya adalah westernisasi. Ya. Bergaya ala kebarat-baratan. Jadi mengikuti gaya hidup di barat yang tidak sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku di Indonesia. Misalnya dari budaya pakaian, gitu, dari budaya cara berbicara, cara bersikap. Nah, itu harus diwaspadai agar kita bisa mensaring informasi dari luar. Nah, yang kedua, sikap individualisme yang mendominasi. Nah, makin kesini terasa individualisnya semakin tinggi. Nah, kalian harus bisa meredam ini. Bagaimana caranya agar tetap bisa care ya ke sesama kalian sebagai pelajar, tidak bersikap individualis atau mementingkan diri sendiri, karena kita selayaknya itu tidak bisa hidup sendiri, pasti selalu membutuhkan orang lain, atau disebut dengan istilah manusia sebagai makhluk sosial. Yang ketiga, sikap konsumtif yang berlebihan. Nah, ini juga bahaya nih, karena dengan mudah belanja ya lewat online, akhirnya segala sesuatu dibelanja yang harusnya tidak dibutuhkan tapi hanya diinginkan akhirnya dibeli. Jadi kan mubazir tuh, pengeluaran bertambah, kebutuhan tidak terlengkapi. Jadi ada sesuatu yang baru lagi dibeli lagi gitu. Jadi sikap yang konsumtif itu dihindari. Yang keempat, hilangnya rasa cinta terhadap produk lokal dalam negeri. Awas nih, bahaya juga. Bagi kalian yang pecinta fashion, misalnya ngerasa keren, ngerasa ganteng, ngerasa cantik karena pakai produk luar bernama A atau B, akhirnya lupa bahwa produk lokal juga sangat banyak, luar biasa brand-brand indie, brand lokalnya gitu. Jadi harus cinta terhadap produk lokal, produk Indonesia. Ya. Nah, itulah materi yang dibahas pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, bisa dipahami sama kalian ya semuanya. Nah, ini kutipan dari saya untuk pertemuan kali ini. Jiwa muda adalah jiwa yang berani, berkreasi dan berinovasi serta memiliki kemampuan daya saing tinggi. Nah, gitu. Makanya di era sekarang saya sangat suka terhadap pemuda yang punya kreativitas dan inovasi yang tinggi, seperti itu. Ya, baik, terima kasih untuk pertemuan kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.